Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja dalam sistem pemerintahan. Adapun anggota kelompok kami, pertama Fadila, kedua Friska yang mohon maaf hari ini tidak bisa hadir, ketiga Indri Rahayu, keempat Muhammad Ramdoni, dan terakhir saya Tika Bella. Dalam presentasi ini, saya dan teman-teman akan memaparkan pertama uraian materi, 1. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik, di mana pengertian kinerja organisasi sektor publik merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Kedua, kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen, di mana untuk menciptakan organisasi sektor publik yang memiliki kinerja tinggi, organisasi perlu memiliki sistem manajemen kinerja yang terintegrasi dengan sistem pengendalian manajemen. Ketiga, konsep value for money pada pengukuran kinerja. Keempat, konsep base value dalam pengukuran kinerja. Dan yang kelima, implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Selanjutnya, sistem pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi terhadap standar kinerja yang ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dapat berupa pengukuran kinerja keuangan dan non-keuangan. Dan pengukuran kinerja ini sangat penting dalam memilih akuntabilitas organisasi yang manajerial untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Adapun identifikasi tujuan dilakukannya pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. Yang pertama, mengetahui tingkat kepercayaan tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja untuk periode-periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan reward dan hukuman. Yang kelima, memotivasi pegawai. Dan yang terakhir, menciptakan akuntabilitas publik. Menurut Mahmudi tahun 2007, mengidentifikasikan tujuan dilakukan pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik, yaitu A. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Penilaian ketercapaian tujuan dan menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Yang B, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Penilaian kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, keterampilan, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik. Proses penilaian kinerjanya dilakukan melalui refleksi terhadap kinerja masa lalu, evaluasi kinerja saat ini, identifikasi solusi permasalahan kinerja saat ini, dan membuat keputusan untuk perbaikan kinerja yang akan datang. Yang C, memperbaiki kinerja untuk periode-periode berikutnya. Penerapan penilaian kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi di dalam organisasi dengan menciptakan keadaan di mana setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Kinerja saat ini harus lebih baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang. Yang D, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan, pemberian penghargaan atau reward, dan hukuman atau punishment. Organisasi yang berkinerja tinggi berusaha menciptakan sistem penghargaan seperti kenaikan gaji atau tunjangan, promosi, atau hukuman seperti penundaan promosi atau teguran yang memiliki hubungan yang jelas dengan pengetahuan, keterampilan, dan kontribusi terhadap kinerja organisasi.
Yang E, memotivasi pegawai dengan penilaian kinerja yang terkait dengan manajemen kompensasi. Maka pegawai yang berkinerja tinggi atau baik akan menerima penghargaan. Lalu yang F, menciptakan akuntabilitas publik. Penilaian kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang telah dicapai dan menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja sehingga menjadi bahan evaluasi kinerja organisasi dan bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal organisasi. Kinerja berfungsi sebagai tonggak yang menunjukkan tingkat. Adapun kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen. Pengukuran kinerja merupakan alat bagi manajemen untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi. Dalam organisasi sektor publik, keberhasilan organisasi dinilai dari kemampuan organisasi untuk menyediakan pelayanan publik dengan biaya rendah dan berkualitas tinggi. Mengukur keberhasilan organisasi sektor publik tidak hanya seperti mengukur keberhasilan pada organisasi bisnis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kadia. Oke, selanjutnya seperti yang tampil pada tampilan berikut, ada sebuah tabel tentang umpan balik dan tindakan koreksi. Kita akan membahas tentang peran sistem manajemen kinerja yang terlihat pada tahapan perencanaan strategis, implementasi, dan juga evaluasi kinerja. Tolak ukur kinerja dalam melaksanakan program dan anggaran harus sesuai dengan rancangan tolak ukur kinerja yang ditetapkan dalam rencana strategis yang menguraikan secara rinci visi, misi, dan tujuan serta strategi organisasi dalam tahap perencanaan strategi. Rencana strategi berisi tentang sasaran strategi yang akan dicapai oleh organisasi. Kemudian hasil atau outcome dan juga indikator kinerja, inisiatif strategi, serta target kinerja. Pada tahap implementasi, organisasi melakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian tertinggi dalam pencapaian tujuan organisasi. Ukuran kinerja pada tahap implementasi harus mengacu pada ukuran kinerja yang ditetapkan pada tahap perencanaan, agar tidak terjadi penyimpangan dan ketidakadilan dalam memberikan penilaian terhadap kinerja manajer. Struktur organisasi yang merupakan bagian dari pengendalian manajemen bisa terintegrasi sistem manajemen kinerja dengan struktur pengendalian manajemen, terlihat pada kesesuaian sistem pengukuran kinerja dengan struktur organisasi yang terdiri atas pusat-pusat pertanggungjawaban. Oleh karena itu, desain sistem pengukuran kinerja harus sesuai dengan desain sistem pengendalian manajemen. Selanjutnya yaitu konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan, dan organisasi. Konsep value for money, atau yang biasa kita singkat sebagai VFM, adalah konsep yang penting dalam organisasi sektor publik, sehingga seringkali disebut sebagai inti dari pengukuran kinerja sektor publik. Value for money juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebagaimana mestinya. Untuk mengimplementasikan konsep pengukuran kinerja, maka perlu dikembangkan indikator kinerja. Indikator kinerja dikembangkan dari variabel kunci yang telah berhasil diidentifikasi oleh organisasi untuk unit kerja yang terkait untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerjanya. Pengembangan indikator kinerja harus seimbang, yaitu tidak hanya mengembangkan indikator kinerja keuangan, tetapi juga indikator kinerja dan keuangan antara indikator hasil dengan indikator proses, dan antara indikator kuantitatif dengan indikator kualitatif.
Indikator keuangan hanya berfokus pada input dan output yang terbatas pada anggaran dan realisasinya. Sementara indikator non-keuangan di sisi lain lebih fokus pada outcome, seperti kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan juga cakupan layanan terhadap konsumen. Kemudian, pengukuran kinerja value for money. Menurut Mahmudi pada tahun 2007 mengartikan ekonomi sebagai perbandingan antara input sekunder, yaitu bahan baku, personel, dan juga infrastruktur, dengan input primer atau kas. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi dapat berupa anggaran yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan tertentu. Jika sumber daya yang dikeluarkan lebih kecil dari anggaran, maka terjadi penghematan. Sedangkan jika sumber daya lebih besar dari anggaran, maka terjadi pemborosan. Kemudian yang kedua ada pengukuran efisiensi. Dalam pengukuran kinerja value for money, efisiensi dapat dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi alokasi dan efisiensi teknis. Efisiensi alokasi mengacu pada kemampuan untuk mendayagunakan sumber daya input pada tingkat kapasitas atau optimal. Efisiensi teknik mengacu pada kemampuan mendayagunakan sumber daya input pada tingkat output tertentu. Yang ketiga ada pengukuran efektivitas. Indikator efektivitas menggambarkan sejauh mana pengaruh dan konsekuensi dari keluaran program dalam mencapai tujuan program. Semakin kontribusi output yang dihasilkan berperan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditetapkan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi tersebut. Ketiga, pokok bahasan dalam value for money terkait erat satu sama lain. Ekonomi membahas mengenai masukan, efisiensi membahas mengenai masukan dan keluaran, serta efektivitas membahas mengenai keluaran dan dampak. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Doni. Dipersilakan. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep base value dalam pengukuran kinerja. Menurut Mahmudi tahun 2007, konsep base value merupakan perluasan dari konsep value for money. Dalam konteks pemerintahan, konsep base value merupakan suatu konsep yang mewajibkan unit kerja pemerintah memberi pelayanan publik dalam rangka memberikan pelayanan terbaik. Unit kerja harus fokus dalam memberikan perbaikan pelayanan secara terus-menerus dengan cara mengkombinasikan prinsip-prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektif ke dalam pelayanan, serta harus tanggap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan tidak didasarkan pada ketersediaan dana, melainkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karakter utama konsep base value adalah definisi penetapan serangkaian indikator kerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi layanan yang merupakan unit kerja base value. Indikator kerja ditetapkan untuk menilai kinerja dan kesehatan organisasi secara menyeluruh. Selanjutnya adalah implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Menurut Mahmudi, tahun 2007 menyatakan bahwa manajemen kinerja yang terintegrasi terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Selanjutnya adalah sistem penganggaran di Indonesia. Yang pertama adalah penganggaran terpadu. Yang kedua, penganggaran berbasis kinerja, dan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Kemudian ada peraturan yang mendasari tentang pengelolaan keuangan, yaitu yang pertama PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006
serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 38 Ayat 2 dinyatakan bahwa penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Di antara komponen-komponen anggaran berbasis kinerja tersebut, indikator kinerja, analisis standar belanja, dan standar pelayanan minimal merupakan instrumen penganggaran yang paling penting. Demikian presentasi dari kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dila, end recording ya.